supaya enggak sombong, cepat kembalikan kepada Allah. Ini kadang orang enggak pernah nyebut Allah. Ini anaknya, Bu. Iya, cantik ya. Siapa dulu mamanya? Lupa kepada Allah. 5 waktu sehari semalam. Masuk waktu fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergelincir matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa azan zuhur itu pendek? Muazzinnya belum makan. Condong matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna malam, hilang warna merah di ufuk barat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang selalu disebut. Makanya supaya kita tidak sombong, tidak angkuh, semuanya kembalikan kepada Allah. Senang, alhamdulillah. Susah, inna Allah. Dapat nikmat, masya Allah, tabarakallah. Pada akhirnya kita adalah la haula wala quwwata. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Agak kareba. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, mendapat 10 kebaikan. Amin. Wa khuttan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Amin. Ingat, yang dihapuskan dosa, bukan wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Amin. Ibu bapak percaya orang yang bersolawat derajatnya naik? Saya percaya. Dari mana Ustadz percaya? Karena saya sudah naik. Beberapa bulan yang lalu saya ceramah di Jakarta, ketemu dengan Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid. Kenal? Beliau mau membawa saya ke kampung halaman beliau di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian berkoordinasi dengan kakak kelas saya yang dulu sama-sama di Mesir, yang mengkoordinir acara di Sulawesi Selatan, namanya Ustadz Hasbi. Lalu kemudian satu lagi kakak kelas saya juga yang sekarang jadi kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sinjai, namanya Ustadz Farid Wajdi. Akhirnya saya datang kemari. Tadi awalnya saya mau langsung datang ke masjid, tapi kemudian saya diundang oleh Ibu Dr. Anda Ratnawati beserta suami tercinta dan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK. Akhirnya kami tadi dijamu makan lawak. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Ini saya mau menjelaskan kronologi kenapa saya bisa sampai ke Sinjai, bumi Panrita kita. Ini buminya orang ahli membaca kitab suci, buminya para Andre Gurutta, buminya para alim ulama. Dan saya percaya ini buminya ulama. Dari mana Ustadz tahu? Ustadz baru sekali kemari. Saya tahu karena buminya aman. Kok bisa Ustadz ambil kesimpulan aman? Masjidnya nggak punya pintu, nggak ada pintunya, aman. Ini kalau di tempat lain besinya sudah hilang ini, tapi bisa aman. Yang tidak aman itu justru Ustadz Abdul Somad. Makanya tadi begitu sampai saya heran, loh ini kok nggak ada jamaah? Rupanya dibawa dari pintu belakang. Kenapa kita tidak dari pintu depan? Karena kalau masuk dari pintu depan itu sama dengan melewati Laut Merah. Bisa tenggelam kita di tengah, Puang. Manusia sebanyak ini ramai penuh masjid, pastilah karena dakwah para ulama. Mudah-mudahan Kabupaten Sinjai ini sampai hari kiamat tetap terjaga, terpelihara, insyaallah. Ini boleh saya tanya ya? Boleh. Jangan tersinggung ya. Ini apakah diwajibkan Ibu Bupati? Tidak. Apakah Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak RW, Bapak RT wajib datang? Yang nggak datang
cabut SK. Ini semuanya datang lillahi ta'ala. Tadi ketika kami naik mobil, semua apa kata Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid, tolong Ustadz buka kacanya. Dibuka kaca karena jamaah sudah menunggu. Lalu kita ucapkan apa? Say hello. Hai Besti. Kita angkat tangan. Mereka tidak minta uang, mereka tidak minta sembako. Mereka adalah orang-orang yang berangkat dari rumahnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata. Bersaudara karena jabatan, ketika jabatan hilang, persaudaraan melayang. Betul? Oh, betul katanya. Bersaudara karena harta, hartanya binasa, persaudaraan sirna. Betul? Betul katanya. Tapi kalau bersaudara karena Allah, bersaudara di Jakarta, bersaudara di Sinjai, bersaudara di surga nanti insyaallah. Bapak Ibu mau bersaudara dengan saya? Saya khawatir. Loh, Ustadz bersaudara dengan kami kok Ustadz malah khawatir? Saya takut nanti saya dijadikan sub saudara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara itu artinya se dan udara. Se artinya satu, udara artinya perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apakah kita ini satu perut? Tidak. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Makanya saya ngomongnya agak pelan-pelan, soalnya ini masjidnya besar, suaranya menggema. Nanti kalau saya ngomongnya cepat, saya sendiri nggak nangkap. Nanti pulang ada yang nanya, tadi apa kata Ustadz Somad? Saudara-saudara, seperut-seperut. Saya dari perut ibu saya, orang Sumatera. Bapak ibu dari perut ibunya, orang Sulawesi Selatan. Pulaunya beda, sukunya beda. Tapi kenapa kita bersaudara? Karena kita berasal dari perut yang sama. Dia adalah perut Hawa, istri Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tanah. Jadi semua ini diciptakan dari tanah. Abdul Somad yang tinggi di atas, yang gambarnya dibuat paling besar, giginya sebesar kampak, lubang hidungnya terowongan Mina. Abdul Somad dimuliakan, disambut, diletakkan di atas mimbar. Tapi Abdul Somad diciptakan dari tanah. Mohon maaf, yang diciptakan dari besi tolong angkat tangan. Berarti dia Robocop. Yang diciptakan dari aluminium tolong angkat tangan. Berarti dia Transformer. Kita ini semua diciptakan dari tanah. Abdul Somad yang tinggi, Abdul Somad yang diberi mikrofon untuk ngomong, Abdul Somad yang selama ini namanya UAS, Ustadz Abdul Somad, sekarang sudah diberi Andi Somad. Padahal setahu saya yang namanya Andi itu adalah darah bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ternyata Andi bisa karena nasab, karena darah, dan bisa juga karena nasib. Kata Puang tadi mengatakan Profesor Dr. Andi
Muhammad Nurdin Khalid, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang berbuat baik juga diberikan penghormatan. Hanya Allah yang dapat memberikan balasan kebaikan. Jazakumullahu khairal jaza. Ustaz, ya. Jadi kita ini semua dari tanah. Kita semua dari tanah. Kalau memang semua dari tanah berarti sifatnya sama. Sifatnya sama. Tapi kenapa teman saya itu orangnya sombong? Mungkin dia diciptakan dari tanah timbun. Bawaannya mau di atas saja. Kenapa teman saya itu susah bayar hutang? Mungkin dia diciptakan dari tanah liat. Kenapa teman saya itu bawaannya mau kelahi saja? Mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Tapi tolong, kalau ngaji jangan ngukur orang lain, tapi dipakai untuk mengukur diri sendiri. Jangan nanti setelah pulang dari sini, ibu sama bapak ngomong sama suaminya, kayaknya tetangga kita yang kanan tanah timbun, yang kiri tanah liat, yang depan tanah sengketa. Kita mengukur diri kita sendiri. Abdul Somad yang di atas, Abdul Somad yang dimuliakan, Abdul Somad yang disambut, sampai profesor nggak mau ngomong. Kata sambutan terpendek di dunia. Tadi sudah saya lihat 1 menit. Saya tanya, Puang kenapa tidak ngomong? Masyarakat mau mendengar. Saya sudah selalu kesini, Ustaz Somad. Ustadz yang bicara, Ustadz Somad yang dimuliakan, diberikan tempat tinggi. Tapi di hadapan Allah boleh jadi yang paling belakang, yang duduk di lantai, yang tidak dilihat, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Jangan diaminkan. Amin ya Rabbal. Semua kita ini masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya kita bisa silaturahim, jangan merasa diri sombong, jangan merasa diri tinggi. Ustadz bilang jangan tinggi, tapi Ustadz sendiri tinggi. Ini untuk menyesuaikan dengan kamera. Soalnya kalau saya ngomong di bawah, yang belakang nggak lihat. Kami di Sinjai ini sudah sering dengar ceramah Ustadz Somad. Terus hari ini kami cuma mau lihat apakah orangnya sama dengan yang di YouTube. Ternyata gak usahlah kita teruskan. Makanya biar kita nggak sombong, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah, masjid di Sinjai itu bagus. Allahu Akbar. Ini anaknya cantik ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini istrinya, Tabarakallah. Ini suaminya, Innalillah. Supaya enggak sombong, cepat kembalikan kepada Allah. Ini kadang orang nggak pernah nyebut Allah. Ini anaknya bu, iya cantik ya. Siapa dulu mamanya? Lupa kepada Allah. 5 waktu sehari semalam. Masuk waktu fajar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Kenapa azan zuhur itu pendek? Muazzinnya belum makan. Condong matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna malam, hilang warna merah di ufuk barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang selalu disebut. Makanya supaya kita tidak sombong, tidak angkuh, semuanya kembalikan kepada Allah. Senang, alhamdulillah. Susah, inna Allah. Dapat nikmat, masya Allah, tabarakallah. Pada akhirnya kita adalah la haula wala quwwata. Itu acara itu karena saya, itu karena saya, itu karena saya. Kalau ada orang yang ngomong selalu karena saya, karena saya, karena saya, yang selalu ngomong karena saya itu ada 4, Pak. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Abu Lahab, yang keempat kamu. Semua ini karena kita. Ustaz Abdul Somad ceramah berapi-api. Saya bisa ceramah, suara saya menggelegar. Itu bukan karena saya, karena protokol mau meminjamkan mikrofonnya. Coba tadi waktu panitia dia nggak mau ngasih, atau sound system yang di belakang itu ada teknisinya, dia kecilkan suaranya, hilang suara. Habis nyawa saya di sini. Jadi kita ini bisa bersama karena orang. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah jaga silaturahim. Bisa jaga silaturahim? Bisa jaga persatuan? Bisa jaga Kabupaten Sinjai? Allahu Akbar. Kami nggak ada apa-apanya Pak Ustadz. Bapak Ibu dari bawah melihat ke atas hanya melihat Abdul Somad, tapi saya melihat ke bawah ada yang jilbab biru, ada yang jilbab kuning, ada yang jilbab hitam, ada yang nggak pakai jilbab karena laki-laki. Anak muda. Ustaz, kami bukan anak muda Pak Ustaz, kami sudah tua Pak Ustaz. Semua yang hadir di masjid ini anak muda, tapi kami udah tua. Kamu bukan orang tua, kamu hanya anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Semua yang datang ke masjid, semua yang datang pengajian, itu adalah anak muda. Walaupun muda tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut ngaji, itu adalah panti jompo. Maka semua ini yang hadir ini semuanya insya Allah anak muda yang umur itu kan masalah angka. Kalau usia masalah rasa, guys. Saya tidak pernah merasa tua, saya selalu merasa muda. Itu kan perasaan Ustadz. Iya, hidup ini kan perasaan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pesan yang pertama adalah jaga persatuan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ambil kayu, dibakar, kayu yang besar terbakar hancur. Kelahi perang gak ada gunanya. Menangnya jadi arang, kalahnya jadi abu, dihembus di telapak tangan, hilang, tak bermakna sama sekali. Tadi perasaan masjid ini agak gelap, sekarang kok lampunya mulai terang ya.
Atau mata saya yang mulai berkunang-kunang? Bukan. Kenapa tadi pertama lampunya ini tidak terang? Karena di luar matahari masih terang benderang. Kenapa sekarang nampak lampunya terang? Karena di luar sudah mulai gelap. Tidak ada orang yang hebat. Kamu hebat karena ada orang lain. Kenapa lampu ini terang? Karena yang di luar gelap. Terang itu kelihatan karena ada gelap. Kalau di luar itu terang, maka lampu ini tidak ada apa-apanya. Kita hebat karena orang lain. Yang memberikan kata sambutan, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Bupati Sinjai. Naik ke atas. Sambutan dari Wakil Ketua DPR RI Komisi 4. 1 menit. Ustadz Abdul Somad. Yang naik, yang ngomong hanya 3 orang. Padahal acara ini terselenggara karena orang banyak. Nggak ada protokol manggil. Mari kita dengarkan sepatah 2 patah kata dari teknisi mikrofon. Nggak ada. Kita tidak lihat orangnya. Boleh jadi amal dia lebih banyak karena lebih ikhlas, karena tidak dilihat orang. Boleh jadi ceramah Ustadz Abdul Somad, dia yang ngomong, dia yang ceramah, dia yang tampil, gambar dia yang di hadapan, tapi amalnya hilang karena riya, karena sum'ah, karena sombong, karena angkuh. Saya selalu merasa amal saya ini jangan-jangan sudah hilang. Hilang kenapa? Diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya yakin dan percaya di sana ada saudara-saudara saya yang selalu mendoakan saya. Tadi saya lihat gambar kami dengan puang besar sekali, banner baleho di jalan, sampai kami pun kaget. Wow, amazing, besar sekali gambar kami. Pasti saudara saya mendoakan semua, ya Allah, sehatkan Ustadz Abdul Somad supaya dia sampai ke Sinjai, ya Allah. Sehatkan Ustadz Somad supaya dia datang ke masjid kami nanti sore Ahad, ya Allah. Setelah dia datang mau mati, matilah dia, ya Allah. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz Somad itu sehat, amalannya apa, makanannya apa? Saya husnuzon, sampai hari ini saya sehat karena doa jamaah. Bayangkan jamaah sebanyak ini semuanya mendoakan saya supaya saya sehat, supaya saya cuma minta doa satu, doakan supaya Ustadz Abdul Somad mati husnul khotimah. Ini aminnya ngeri-ngeri sedap ya. Oke, setelah poin yang pertama silaturahim, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita, apakah anak kita sudah baik? Insya Allah. Dulu yang merusak kepala saya, yang mengganggu pikiran saya cuman 5: Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Cuman itu yang saya tonton di TV. Tapi anak kita sekarang Spiderman. Ustadz kok tahu? Anak saya nonton Spiderman, bajunya baju Spiderman. Upin Ipin. Enggak apa-apa Upin Ipin Pak Ustadz, apa salahnya? Upin Ipin enggak masalah, Jarjit enggak masalah, Meme enggak salah, Bang Saleh masalah. Internet, mau dikasih handphone nanti dia nonton YouTube, dia lihat macam-macam. Mau nggak dikasih handphone dia nangis. Akhirnya saya mikir, saya ambil handphone,
Saya minta kepada tim media mengisi 20 video yang isinya film karton yang ada dakwahnya. Ada Super Wing, ada Upin Ipin, ada macam-macam, tapi yang ada dakwahnya yang sudah diisi ngaji supaya anak kita nonton. TV dengan segala channelnya, Facebook, Twitter, TikTok. TikTok ini isinya goyang-goyang ulat pinang sama ulat sagu. Alhamdulillah, sekarang isinya sudah ada solawat dan ceramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya kalau disuruh ceramah di stadion, di gedung olahraga, insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Tapi kalau mendidik anak TK, saya pernah diuji ceramah di depan anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Saya pun berdiri. Enggak ada anak TK itu yang peduli. Semuanya ribut, lari-lari. Dalam hati saya, ini kalau saya teruskan ini hancur masa depan saya. Hilang harga diri saya, diinjak-injak ini. Akhirnya saya dapat inspirasi, dapat ilham. Ini anak TK ini kan ada pawangnya. Akhirnya saya panggil, ibu kepala TK, mohon bantu saya bu. Akhirnya kecil aja ibu, maju ke depan, tepuk anak soleh, sayang papa, sayang mama, selesai. Dalam hati saya kalau tahu gitu saya tepuk duluan dari tadi. Ternyata kau nggak ada apa-apanya Abdul Somad. Kita boleh jenderal, kita boleh dokter spesialis, kita boleh profesor, tapi mendidik anak serahkan kepada guru. Ustadz Abdul Somad kata profesor, nanti kita sebelum ke masjid kita mampir dulu peletakan batu pertama. Siap. Saya di mana-mana paling takut meletakkan batu pertama. Karena biasanya batu pertama yang saya letakkan menjadi batu terakhir. Tapi karena jalannya dengan puang profesor dan ibu bupati, wakil bupati, saya bilang siap. Saya pun meletakkan batu pertama, disusul, dan kata beliau, insya Allah Ustadz Somad, ini kita bantu pendidikan ini. Barulah napas saya agak lapang. Kalau tidak, judul lagunya setengah napasku pergi. Kita mesti memasukkan anak ke pendidikan Islam. Sekarang yang berangkat ke Kairo, sahabat-sahabat saya yang dulu di Mesir namanya KKS, kekeluargaan kerukunan keluarga Sulawesi, KKS. Itu alumni dari mana? Alumni dari Asadiah Sengkang. Alumni dari mana? Dari DDI Mangkoso, dari pendidikan pesantren. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang, meninggalkan kredit. Ustadz tahu dari mana? Dari bunyi klakson mobilnya. Kredit, kredit, kredit. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah di Sinjai ini, kelihatannya ini adalah
jamaah yang tidak punya masalah dan nggak punya utang. Ustadz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas itu. Dari tadi senyumnya lepas. Ini menunjukkan mereka orang kalau banyak masalah dan banyak utang, senyumnya nggak bisa lepas, tertahan. Ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Oh, banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya dengan keterbatasan, dengan kemampuan saya membuka sekolah TK. Setahun cuman bisa buka 2 kelas, SD, SMP, aliyah. TK ngapal, tamat TK hafal juz amma. Gak usah banyak-banyak. Slogannya begitu, tamat TK hafal juz amma. Itu gara-gara ponakan saya masuk TK. Terus dia bilang, di TK kami joget. Akhirnya kita buat TK menghafal Al-Quran. SD begitu juga. SD, tamat SD 5 juz. Yang bisa 10 juz, alhamdulillah SD. Tapi kalau SMP yang boarding hafal 30 juz. Habis itu baru buat aliyah. Saya karena bukan orang kaya, karena bukan konglomerat, karena bukan pejabat, aku bukan konglomerat, aku bukan pejabat, aku hanya Abdul Somad. Maka saya cuma bisa ngasih beasiswa setahun cuman 25 orang. SMP kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. Aliyah kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. Jadi semuanya 75, 150. Ustaz dapat uangnya dari mana? YouTube. Emang ada YouTube ini ada duitnya Pak Ustaz? Ada. Makanya Bapak Ibu nanti tonton ceramah ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Uangnya 1 bulan berapa Pak Ustadz? Uangnya 1 bulan berkisar antara 100 sampai 150 juta. Tidak ada yang saya ambil seperak pun. Semuanya untuk beli minyak, beli gula, bayar listrik, gaji guru. Semuanya untuk santri-santri. Alhamdulillah, Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid membuka pesantren di Goa 16 hektar. Allahu Akbar. Saya senang sekali mendengarnya. Lapang hati saya mendengarnya. Tadi waktu di jalan saya ngomong, nanti Puang alumninya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Memang Ustadz Somad, karena guru-gurunya kita sekolahkan dari Australia. Masya Allah. Nanti ngajar ladies and gentlemen, kepala buku di stempel semen. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, hafal Quran mantap. Kalau bisa Puang, jangan hanya belajar tafsir hadis, ya, tafsir hadis, fikih, bahasa Arab, akidah, tapi juga dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Anak pesantren jadi tentara, anak pesantren jadi polisi, anak pesantren jadi hakim Mahkamah Konstitusi, anak pesantren jadi pengacara, anak pesantren jadi bisnismen. Islam akan bangkit harkat martabatnya insyaallah. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti ceramahnya sudah 40 menit. Biasanya kalau saya takbir 40 menit itu saya dengar. Kalau jamaahnya semangat seperti ini, itu saya akan ceramah kira-kira ya sejam lagi lah. Tapi di beberapa tempat setelah 40 menit saya takbir, bunyinya Allahu Akbar. Kalau begitu bunyinya saya bilang, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ustadz Somad yang ngajak sholat, marilah sholat, marilah sholat. Orang nggak takut,
Orang tidak ada merasa khawatir karena saya nggak ada jabatan. Tapi kalau yang ngajak sholat itu adalah Kapolda, Kapoldanya tamat pesantren, begitu Kapoldanya azan, hayya 'alas sholat, langsung Kapolres, Kapolsek, Kapolresta, Babin Kamtipmas siap. Begitulah kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang beriman. Betul? Kenapa masjid-masjid kita kosong? Karena yang azan adalah orang yang tidak punya kekuasaan. Malah yang azan disalahkan. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Azannya terlalu slow Pak Ustaz. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau yang azan itu tegas, as-salatu khairum minan naum. Kaget semua. Ternyata yang azan adalah Panglima TNI, alumni pesantren. Kira-kira mimpi saya ini baik atau tidak baik? Baik. Kira-kira bisa jadi kenyataan atau tidak bisa jadi kenyataan? Jenderal bintang 4. Kalau bintang 4 itu jenderal. Kalau bintang 5 itu penghormatan. Kalau bintang 7 sakit kepala. Jenderal bintang 4, Panglima Angkatan Darat, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tapi pada akhirnya pensiun. Dia tidak ingin pensiun di hadapan Allah. Dia kembali ke kampung halamannya. Dia bangun amal yang mengalir sampai hari kiamat. Apa namanya? Al-Markaz Al-Islami. Al-Markaz Al-Islami yang ada di kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, ujung sekali, Makassar. Berdiri Al-Markaz Islami, Jenderal Muhammad Yusuf, kebanggaan Muslim Indonesia dari Sabang sampai Papua, orang yang tegas menegakkan la ilaha illallah. Baju tentara lepas berganti dengan kain kafan, tongkat tentara, senjata ditarik oleh negara, tapi amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Tapi saya bukan jenderal Pak Ustadz, saya bukan orang kaya Pak Ustadz, lalu ibu bisa mendapatkan amal jariah dengan cara apa? Hamil. Hamil. Polisi, tentara, jenderal, pengacara, DPR RI, semuanya lahir dari perempuan. Ibu yang mengandung anak. Makanya kalau ada orang yang ngejek-ngejek, kamu tahun lalu hamil, tahun ini hamil. Ibadah. Hamil itu adalah ibadah. Punya anak, disusukan, dilahirkan, dididik, mereka yang akan menjadi anak soleh dan solihah. Kita ini masa lalu Pak. Saya sudah tua, kita sudah tua, mati menghadap Allah, meninggalkan dunia. Tapi Kabupaten Sinjai ini akan tetap ada, masjid ini akan tetap tegak berdiri. Saya yakin dan percaya masjid ini akan tetap ada orang yang sholat mengumandangkan asma Allah di sini insyaallah. Amin. Kira-kira Bapak Ibu yakin nggak di Masjid Agung Sinjai ini tetap ada Takbir Akbar tahun 2055, 2025, 2035, 2045, 2055, 30 tahun lagi? Siapa yang menjamin di masjid ini tetap ada tablik akbar?
saya menjamin masih tetap ada tabligh akbar. Loh, Ustaz kok berani jamin? Ustaz kan bukan Tuhan. Saya berani menjamin karena yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah itulah dia anak-anakku yang pakai sorban dan pakai jubah gitu. Kenapa mereka pakai sorban? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Kenapa mereka pakai jubah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai jubah. Jangan ejek anak-anak yang bersorban dan berjubah, karena mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di masjid ini isinya saya lihat cuman orang tua saja, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Tapi masjid kita diisi dengan anak-anak muda yang luar biasa. Di sebelah kiri ada anak muda, di sebelah kanan hai guys, di sebelah depan memang mereka sengaja di depan, mereka ingin menunjukkan dirinya, kami anak-anak muda dari Kabupaten Sinjai yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah ini. Manusia ini seperti tanaman, tumbuh, hijau, kuning, layu, mati. Dulu yang mengisi negeri ini kakek moyang kita, hijau, tumbuh, kuning, mati. Yang hijau pun sekarang juga khawatir, yang hijau juga dirusak. Kenapa? Karena ulat paling suka makan pucuk yang hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Pucuk-pucuknya rusak. Anak SD, maaf. Anak SD memperkosa anak TK. Tapi itu yang menjadi headline berita. Tapi ini bukan sembarang bumi. Ini adalah bumi panrita, bumi orang yang berilmu. Tapi manusia bisa mati, manusia akan meninggalkan. Dia akan mewariskan ilmunya, Al-Qur'annya, azannya, sholatnya. Pertama sambung silaturahim, yang kedua adalah lembaga pendidikan Islam. Ini saya lihat masih banyak tanah kosong, sebelah kiri tanah kosong, sebelah kanan tanah kosong. Saya mau setelah tabligh akbar ini orang-orang kaya di Sinjai mewakafkan tanahnya kemana? Ke BWI, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Bapak BWI. Waalaikumsalam. Saya sudah mendengar ceramah Ustaz Somad. Saya mau mewakafkan tanah untuk pesantren. Tanah yang mana? Itu tanah sana. Tanah siapa? Enggak tahu. Mobil yang mahal-mahal itu tinggal. Rumah yang besar-besar tinggal. Mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Istri besar tinggal. Tapi tanah wakaf untuk pesantren, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya suara dengan suaranya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tanah dengan tanahnya, yang punya tanda tangan, gak perlu dengan suaranya, cukup dengan tanda tangannya. Selesai. Lihat tanda tangannya kemana arahnya. Kalau arahnya ke atas, satu menara, selesai. Kalau tanda tangannya ke bawah, 3 WC, selesai. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Silaturahim sudah, bangun lembaga pendidikan sudah, yang terakhir yang ketiga adalah doa. Punya uang, punya duit, berdoa di pintu Ka'bah. Ya Allah, kau kenapa nangis? Kakiku dipijak Afrika. Enak sekali orang kaya, dia bisa ke Baitullah. Bagaimana dengan kami Pak Ustadz? Allah tidak berada di Baitullah. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Maka kita yang berada di Sinjai, bangun malam, sholat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala, supaya anaknya selamat dari narkoba, amin, selamat dari LGBT, amin, selamat dari pacaran, amin, selamat dari maksiat, amin. Ibu saya, emak saya mendoakan saya tiap malam. Dia nggak pernah ngomong ke saya, yang cerita temannya. Dia mendoakanmu Abdul Somad setiap malam, dibacakannya engkau Al-Fatihah 100 kali. 100 kali dibacakannya Al-Fatihah untuk saya, untuk anakku Abdul Somad, supaya dia berilmu Al-Fatihah, supaya dia sehat Al-Fatihah, supaya dia hafal Al-Fatihah, supaya dia tidak diganggu Al-Fatihah. Begitulah doa. Maka kalau saya ditanya orang, apa amalan Ustaz? Apa zikir Ustaz? Mungkin ibu saya dulu sangat mendoakan saya. Ibu-ibu semua sayang kepada anaknya. Maka saya ajak, kalau mau manggil anak, jangan panggil dengan kemarahan. Saya tahu ibu juga manusia, ibu juga punya batas kesabaran. Kalau mau manggil anak, panggil dia, sini wahai calon DPR RI, sini wahai calon Bupati Sinjai. Jangan dipanggil, anak setan. Betul-betul jadi setan ya. Mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semua insyaallah. Aqrabu ma yakunul abdu, seorang kalau Tuhan pergi ke Mekah sholat Jumat, sudah sama lama saya ceramah, baru ini ceramah diikuti pesawat. Ada pesawat ikut. Ibu yang membawa anak kecil, takut anaknya nangis, dibawakan balon pesawat. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi jangan sampai tidak berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Bacakan Al-Fatihah, tiupkan ke kepalanya. Anak sudah tidur, bacakan Al-Fatihah. Melihat anak sudah tidur, ya Allah, inilah yang akan menjadi amal jariahku. Hembuskan ke kepalanya, usapkan ke badannya, bacakan ke telapak tangan, usapkan ke kakinya, supaya Allah menjaganya. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 3. Apa yang 3? Aku nggak ingat. Yang pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, doa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.